Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Lagi dan lagi, kita sepertinya dikejutkan dengan sosok terkenal yang tertangkap operasi tangkap tangan KPK atau OTT KPK dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang ini sekarang menimpa gubernur lagi, Bupati Pekalongan, Fadia Arafik yang juga merupakan mantan penyanyi dangdut yang cukup terkenal ya. Lagunya dulu kalau kalian masih ingat era-era 2000-an, itu lagunya Ciki ciki bum bum, alala bum bum. Dan memang keluarganya kan memang keluarga berada, keluarganya juga kaya raya, bahkan juga aku dengar-dengar punya rumah sakit keluarga besarnya. Cuma herannya kenapa ya pada saat Fadia Rafiq ini sudah menjabat sebagai Bupati Pekalongan 2 periode loh, tapi justru malah dia masih tergiur untuk melakukan dugaannya korupsi. LHKPN-nya aja per Maret 2025, laporan harta kekayaan penyelenggara negara 85,6 miliar loh. Dan aku lihat rinciannya, memang mayoritas adalah harta dalam bentuk properti dan juga tanah, dan diklaim keterangan di situ adalah hasil kerja sendiri. Anggap aja itu adalah uang semuanya benar gitu kan ya. Itu aja udah kaya raya banget, tapi kenapa masih melakukan dugaan korupsi ini yang menurut keterangan Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, dugaan operasi tangkap tangan ini terkait dengan apa nih? Kasus dugaan korupsi outsourcing di pemerintahan Kabupaten Pekalongan periode 2023 sampai 2026 awal, kerugian negara sekitar 46 miliar, kalau dikurangi setelah gaji untuk karyawan, pegawai semuanya, itu sekitar 24 miliar rupiah. Waduh, apa nih Bu yang ngebuat Ibu masih tetap melakukan dugaan korupsi tersebut? Padahal kalau aku lihat pada saat Fadia Arafik itu keluar dari gedung KPK dengan kerudungnya, nutupin mulutnya, dia ngomong ke wartawan, nggak betul ada OTT, saya nggak tertangkap membawa uang sepeser pun. Terus katanya juga, saya lagi bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, karena saya mau minta izin nggak bisa ikut acara MBG. Ternyata semua itu dugaannya ya hanya bualan belaka. Coba kita simak salah satu cuplikannya berikut ini teman-teman. Tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil. Dan pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang serupiah pun, demi Allah nggak ada. Wes, demi Allah nggak ada. Ya bener sih kalau dia ngomongnya bahwa tidak ada penggerebekan yang uang sepeser pun, memang betul nggak ada uang yang diamankan karena barang bukti dari KPK itu kan adalah kendaraan dari sang direktur perusahaan yang diduga adalah milik keluarga dari sang bupati dan juga sejumlah barang bukti elektronik. Memang tidak ada uang yang digeledah di sini karena memang untuk modusnya sekarang sudah sangat canggih nih menurut KPK. Ada yang hebohnya juga, kenapa ngebawa Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang ini ngebuat masyarakat bingung, hah? Lagi di rumah sama gubernur malam-malam ngapain gitu loh. Kan setelah aku dengarkan ya klaimnya dari sang bupati, dia katanya lagi minta izin untuk tidak ikut acara MBG. Dan tertangkapnya menurut keterangan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK ini, tertangkapnya 14 orang ini dalam 2 hari yang berbeda ya. Pertama di tanggal 2, keduanya tanggal 3 gitu. Yang 10 orang yang terdiri dari Direktur PT Raja Nusantara Berjaya, ada staf Bupati 3 orang, ada Sekda Pekalongannya ya, ada Camat Karanganyar sampai ajudan Bupati, itu ditangkapnya dalam 2 hari yang berbeda. Yang pertama tanggal 2, yang kedua tanggal 3 Maret 2026 di Semarang. Nah, pada saat sang Bupati ditangkap itu lagi di rumah memang betul, tapi dia lagi mengisi nggak tahu sih di rumah siapa, mungkin rumahnya banyak kali ya, kan nggak mungkin dengan harta puluhan miliar rumah cuma satu gitu, belum tempat usahanya. Jadi memang betul diakui pada saat ditangkap itu Ibu Bupati lagi ngecharge mobil listriknya dan memang menurut KPK lagi dicari memang sudah kayak menghilang gitu, udah pergantian malam nggak tahu di mana keberadaannya. Terus klaimnya itu tidak betul, Ahmad Lutfi sudah ngebantah bahwa itu semua hanya isapan jempol belaka dan sudah diakui oleh KPK tidak ada sosok tersebut. Tapi yang ngebuat kita bertanya-tanya, kenapa kok ibu ini berani ya menyebutkan sosok orang nomor satu di Jawa Tengah? Apakah indikasinya biar ada backupnya? Mungkin ada kong kali kong dengan sejumlah orang-orang besar di Jawa Tengah kah? Mungkin seperti itu.
ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Nah, keterangan dari Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK mengatakan bahwa modusnya itu sekarang sudah sangat canggih. Kalau zaman dulu, ini kan terkait dengan dugaan korupsi outsourcing di pemerintahan di Pekalongan ya, Kabupaten Pekalongan ya. Kalau dulu kan modusnya cukup tradisional ya, misalnya kita mau mengadakan apalah pekerjaan A, B, C, dan D di Kabupaten Pekalongan misalnya. Kita akan kong kali kong sama sejumlah perusahaan, nih kamu saya kasih tendernya gitu ya, tapi 10% dari nilai tender buat saya ya uang pelicinnya. Itu kan pada umumnya terjadi seperti itu. Tapi sekarang itu modusnya berbeda. Bedanya adalah mereka jauh lebih licin untuk mencari barang buktinya sangat sulit di sini. Jadi tender pekerjaan itu sekarang langsung tunjuk. Dan perusahaan tersebut yang ditunjuk adalah perusahaan miliknya dari sang bupati sendiri. Nah, ada nama-nama kayak gubernurnya, nama-nama kayak yang direkturnya, dugaannya sang direktur dari perusahaan tersebut pun juga adalah ya dugaannya asisten rumah tangga dari si tersangka Fadia Arafik. Jadi mereka tuh cuma ngebuat semuanya pura-pura gitu loh. Mulai dari direkturnya, anak-anaknya dugaannya, terus juga suaminya dugaannya juga ada di perusahaan tersebut. Nah, jadi pada saat perusahaan tersebut ditunjuk nih sama bupatinya untuk mengadakan berbagai macam proyek atau pekerjaan, ya udah orang-orang di sana secara kekuasaan itu nggak berani mengkritik, nggak berani melawan. Misalnya, kalau ada perusahaan lain, kita mau pengadaan nih misalnya outsourcing, kayak pengadaan untuk barang A atau barang B gitu kan ya. Terus ada nih perusahaan lain yang nawarin lebih murah, tapi pesaingnya adalah perusahaan miliknya Bu Bupati. Orang nggak akan berani gitu kan ya memenangkan sosok atau perusahaan tersebut yang mendapatkan proyek itu. Jadi dari awal sudah sudah dijegal, kurang lebih adalah seperti itu. Bukan cuma bagian itu aja, kalau proyek-proyek di Kabupaten Pekalongan ya artinya kan juga bakal berhubungan dengan kebutuhan masyarakat banyak ya. Kalau pengadaan barang A, B, C, dan D ternyata tidak sesuai dengan spesifikasinya, misalnya harusnya beli kualitas produk yang nilainya 1 juta tapi dibelikan yang 100.000, apakah berani mereka melakukan kritisi kepada perusahaan tersebut? Karena perusahaan tersebut vendornya adalah milik dari si keluarga Bupati Pekalongan tersebut yang ternyata ada beberapa temuan dari KPK yang misalnya dari perusahaan tersebut bahwa direkturnya dugaannya adalah asisten rumah tangganya, dia yang sering mengambil uang, mentransaksikan sebagainya. Itu semua hanya disuruh dari sang bupatinya aja. Memang betul dikatakan bahwa saya nggak OTT, saya nggak operasi tangkap tangan, nggak ada uang di situ gitu loh. Tapi dengan cara modus-modus yang lain. Keuntungan-keuntungannya semuanya itu lari kepada para pejabat-pejabat tersebut dan sama sekali nggak bisa dikomplain. Terus juga dengan keterangan dari KPK yang bilang bahwa kerugiannya itu sudah puluhan miliar rupiah, katanya kalau dibuat rumah yang standar itu bisa mendapatkan sekitar 400-an rumah. Kalau dibuat jalan raya, itu bisa jalan raya yang bagus di aspal sepanjang 50-60 kilometer. Karena kita tahu juga nih banyak komplain dari warga Pekalongan bahwa jalan raya di kota Pekalongan aja atau nggak tahu di Kabupaten di mana itu banyak yang rusak. Apakah itu termasuk proyek nasional atau enggak? Cuman ya menurut aku Pekalongan juga menjadi salah satu daerah yang ya mohon maaf ya ekonominya juga masih banyak yang struggling. Kalau aku lihat dari data BPS pun untuk Pekalongan tingkat kemiskinannya juga masih cukup tinggi ya. Walaupun ada penurunan lah sekian persen di tahun 2025 lalu. Nah, sulit untuk ditelusuri terkait dengan aliran uang yang dimiliki oleh Bupati Pekalongan. Tapi ada kerjasama dengan PPATK untuk mengetrace atau melacak di mana aja aliran itu uangnya kemana aja itu kelihatan. Salah satu modusnya adalah dengan menyuruh kayak si dari orang kepercayaannya di perusahaan tersebut untuk mengambil uang tanggal sekian di ATM, namanya bukan atas nama dia, tapi nanti akan disetorkan. Makanya ini menjadi salah satu indikasi ya, kalau orang-orang super kaya di Indonesia, mereka tuh punya brankas, dan brankasnya tuh uangnya ada banyak sekali, nggak cuma 100 atau 1-2 miliar, enggak, tapi puluhan sampai ratusan miliar. Dugaan sangat kuat itu adalah kayak indikasi menuju ke pencucian uang. Caranya sih simple ya sebenarnya. Kayak misalnya nih ada uang yang kayak mau dicuci-cuci gitu kan ya.
Kalau di LHKPN-nya yang berapa 85,6 miliar, aku nggak yakin sih ini sudah dilaporkan semua. Kemungkinan besar ada uang-uang di luar sana yang belum dilaporkan. Karena kan ini kan di tahun 2025 ya. Misalnya kalau orang-orang yang punya uang banyak misalnya dugaannya gitu. Ternyata Bupati Pekalongan misalnya menaruh atau menyimpan harta uang gitu di berangkasnya baik dalam bentuk emas atau dalam bentuk mata uang asing yang tidak tercatat di perbankan atau lembaga-lembaga resmi pemerintah Indonesia, totalnya ada let's say 100 miliar begitu. Itu nanti cara modusnya untuk mencucinya itu salah satunya adalah dengan membuat usaha yang pura-puranya rame tapi untuk mencuci uang. Karena aku lihat ada juga nih sejumlah usaha dari Bupati Pekalongan, ada apa itu kayak salon ya. Aku lihat di media ada liputan di usaha salonnya gitu. Nah, ini dugaannya bisa untuk mencuci uangnya. Maksudnya gimana? Misalnya nih ya, nanti di kan salon tersebut akan bayar pajak, nanti akan dibuat nih manipulasi datanya. Misalnya, pendapatannya per bulan salon tersebut misalnya hanya let's say 100 juta gitu ya omsetnya. UMKM kan jatuhnya, tapi dibuat laporannya di markup bukan 100 juta tapi pendapatannya 1 miliar dalam 1 bulan. Memang bayar pajaknya lebih mahal, memang juga rugi sebenarnya gitu. Cuman itu bisa menyuci uang, harta-harta misalkan ada 100 miliar uang cashnya dimiliki oleh si bupati gitu, itu nanti bisa tercuci gitu. Let's say dari 100 miliar dengan proses pencucian dan operasional paling tersisa menjadi 90 miliar. Artinya 10 miliar ini adalah uang menguap untuk menyucikan harta tersebut dan nanti akan dimasukkan ke dalam laporan keuangannya, baik itu SPT ataupun juga untuk ya LHKPN-nya. Jadi itu adalah modus-modus bagi sebagian oknum-oknum bagaimana mencuci uangnya. Jadi untuk KPK aku rasa sih dengan kerugian negara yang sekitar berapa nih 24 miliar, ini masih sementara, aku yakin sih kayaknya lebih dari ini ya. Karena kan menjabatnya 2 periode, dan ini yang baru ketahuan. Tapi ya atas azas praduga tak bersalah, ya kita nggak bisa menuduh ya kalau hanya berdasarkan dari kejadian-kejadian di luar-luar yang sepertinya bukan hal baru di Indonesia. Sementara itu bisa aku update ya mengenai kasus dari mantan artis dangdut Indonesia yang dia klaim juga bilang dia nggak tahu bagaimana bekerja birokrasi karena backgroundnya adalah penyanyi dangdut katanya. Makanya dia ngerasa nggak ngerti yang dilakukan ini adalah salah. Menurut aku sih itu hanya alibi doang. Ngerti lah, udah 2 periode, masa nggak mengerti yang namanya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi itu kan ya jelas clear uang. Kalau kolusi itu ya tahu kan pengertiannya kayak keluarga, semuanya dibuat ke kolusinya hanya menunjuk sesuai dengan kepentingan pribadi orang-orang dekatnya. Tujuannya juga sama intinya, ngumpulin duit aja tapi dengan modus yang lebih rapih dan lebih mulus begitu. Sementara itu bisa aku update mengenai kasus Bupati Pekalongan yang saat ini sedang ditahan di rutan KPK sampai 20 hari ke depan. Sampai jumpa semuanya, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.